Shalom, selamat sahabat para pemirsa AWR Borneo dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari tips kesehatan. Kita akan sama-sama mengenal mengenai pneumonia atau radang paru-paru. Mari kita sama-sama pelajari. Pneumonia atau radang paru-paru bisa juga disebut paru-paru basah. Apakah iya paru-parunya itu basah terkena air? Jadi pneumonia itu adalah suatu kondisi di mana paru-paru mengalami peradangan dan terisi cairan sehingga mengganggu proses pernapasan. Bisa kita bayangkan paru-paru kita itu berisi kantong-kantong udara yang kecil, mungkin bisa kita bayangkan seperti gugusan anggur. Nah, kalau di anggur isinya padat, tetapi kalau paru-paru kita, kantong yang tipis itu, lapisan yang tipis itu isinya kosong atau isinya itu adalah udara. Nah, kalau di dalam radang paru-paru, kantung-kantung udara yang harusnya kosong ini dia terisi oleh cairan sehingga kita jadi susah untuk bernapas. Itu akan mengganggu pernapasan kita. Apa yang bisa menyebabkan radang paru-paru? Bisa karena infeksi oleh bakteri, oleh virus, dan juga oleh jamur. Paling sering biasanya disebabkan oleh bakteri. Bisa juga disebabkan oleh benda-benda asing. Contohnya pada saat seorang anak bayi sedang menyusu, kemudian ASI-nya ini masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, itu bisa mengganggu, membuat paru-parunya inflamasi atau meradang sehingga kantung-kantung udara di dalam paru-paru kita terisi oleh cairan. Anak bayi itu akan menjadi susah untuk bernafas. Nah, tadi saya katakan disebabkan oleh infeksi, oleh bakteri, oleh virus, dan oleh jamur. Masuk ke tubuh kita ini melalui apa? Dia akan menyebar melalui droplet. Pada saat seseorang yang terinfeksi oleh bakteri, oleh virus dan jamur ini bersin atau batuk dan tidak ditutup hidung dan mulutnya. Kemudian siapa saja sih yang bisa beresiko untuk terkena radang paru-paru atau pneumonia? Yang pertama bisa oleh anak-anak yang usianya 2 tahun ke bawah maupun para lansia. Nah, kenapa nih? Karena pada anak-anak yang masih kecil umurnya 2 tahun ke bawah dan juga para lansia, imunnya itu mulai menurun atau belum terbentuk dengan sempurna sehingga lebih gampang untuk terinfeksi bakteri dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak yang malnutrisi, kekurangan ASI, tidak mendapatkan ASI, bisa juga defiensi atau kekurangan zat-zat gizi lainnya seperti vitamin A, itu lebih gampang untuk terinfeksi sehingga bisa paru-parunya bisa meradang. Kemudian polusi udara. Nah, ini asap rokok itu juga adalah polusi udara, saudara-saudara. Asap pabrik dan juga polusi lingkungan oleh asap-asap kendaraan di sekitar kita. Kemudian imunisasi yang tidak lengkap pada bayi-bayi, kepadatan penduduk dan juga cuaca yang dingin. Nah, kepadatan penduduk ini bisa menyebabkan seseorang lebih gampang menularkan satu dengan yang lainnya sehingga orang-orang ini lebih gampang untuk terinfeksi bakteri, virus dan lain sebagainya. Pada cuaca yang dingin, virus-virus itu lebih bertahan untuk hidup ya. Kemudian pada seseorang yang mengidap penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes mellitus atau penyakit gula dan lain sebagainya. Dan juga seseorang yang memiliki gangguan imun ya, seperti orang-orang yang sedang kemoterapi ataupun orang-orang dengan HIV/AIDS. Apa sih gejalanya? Apa tanda-tandanya seseorang ini paru-parunya sedang meradang, inflamasi, terisi oleh cairan? Yang pertama ada demam. Kemudian seseorang ini batuk dan pilek. Sesak napas karena tadi paru-parunya terisi oleh cairan. Nafasnya jadi lebih cepat karena dia tidak bisa bernafas dengan lega. Jadi dia ingin bernafas lebih cepat. Dan dadanya terasa sakit. Kemudian pada anak-anak biasanya napasnya mendengkur
atau nafasnya grok-grok. Biasanya kalau kita dengar anak-anak itu nafas seperti ini ada bunyi-bunyinya nafasnya ya. Kemudian tampak tarikan atau cekungan di dada bagian bawah saat bernafas. Ada retraksi namanya. Kita bisa ngelihat upaya anak itu untuk bernapas karena dia susah tidak lega untuk bernafas ya. Kemudian ini bisa sampai menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bahaya ya. Gejala-gejala lainnya ada lemas, lelah, bisa juga sakit kepala, bisa juga nyeri-nyeri pada ototnya, pada sendinya, mual, muntah, nafsu makannya juga mulai menurun. Nah, kalau kita sudah lihat tanda-tanda yang tadi, apalagi sudah sampai terjadi penurunan kesadaran, segeralah periksakan diri ataupun keluarga Anda ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Di sana nanti akan diberikan obat-obatan ataupun terapi yang lebih tepat sehingga boleh sembuh dari penyakitnya. Namun yang penting adalah bagaimana untuk mencegahnya. Hal yang penting yang pertama boleh kita lakukan bersama adalah dengan menjaga kebersihan diri dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Dengan apa? Tentu saja dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian kita juga perlu mengetahui etika batuk dan bersin. Jadi ketika kita mau batuk ataupun bersin, jangan hanya sembarangan seperti itu. Tapi harus kita tutup mulut dan hidung kita menggunakan sapu tangan ataupun tisu, atau kita bisa gunakan masker. Kalau tidak ada, kita bisa gunakan siku dalam. Jadi kita tutup mulut dan hidung kita menggunakan siku dalam dari tangan kita. Seperti itu ya. Itu adalah etika batuk dan bersin yang tepat. Setelah itu kita boleh cuci tangan kembali. Kita juga harus menjaga kebersihan rumah dan lingkungan kita. Biarkan udara itu sirkulasinya, ventilasi di dalam rumah kita bagus. Biarkan cahaya matahari masuk ke dalam rumah kita sehingga lingkungan rumah kita, dalam rumah kita tidak lembab. Selanjutnya ini juga penting, yaitu berhenti merokok, karena seperti yang tadi dikatakan di awal bahwa asap rokok merupakan polusi juga dan itu bisa mengganggu saluran pernapasan kita, sehingga kita harus berhenti merokok dan jauhi asap rokok. Selanjutnya kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Pada bayi berikanlah ASI karena itu adalah makanan yang sempurna bagi mereka. Kita juga harus memakan makanan yang bergizi, cukupi segala kebutuhan gizi tubuh kita. Tidur yang cukup 7-8 jam sehari. Dan juga jangan lupa untuk olahraga teratur. Kiranya tips-tips tadi boleh membantu kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Saya ingin mengingatkan kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yehezkiel 37 ayat 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Tuhan sangat mengasihi kita. Ia memberikan nafas kepada kita supaya kita bisa hidup. Maka mari kita syukuri anugerah nafas itu, salah satunya dengan menjaga kesehatan paru-paru kita, dengan menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga imun tubuh kita, dan juga berhenti merokok. Tuhan Yesus memberkati kita.